Baru aja ya, kemarin tuh seneng gitu loh, akhirnya megang lagi Android dengan baterainya 7000 mAh. Ya, sebut aja Realme GT7. Soalnya terakhir itu kan ada handphone yang baterainya tuh segede gitu juga, Samsung M51 di tahun 2020. Cuma anehnya si Samsung malah nggak nerusin, padahal lumayan rame dan nggak ada Android lain baterai segede gitu. Malah jadinya sekarang goceng terus tuh si Samsung, iya kan? Sekarang iQOO bikin gebrakan yang nggak biasa, ngasih baterai yang nggak tanggung-tanggung 7300 mAh lewat nih iQOO Z10, bahkan menang rekor muri sebagai smartphone dengan baterai terbesar di Indonesia. Hai semua, gue Wasa. Ya, ini adalah iQOO Z10. Buat yang masih belum tahu, iQOO ini adalah brand dari Vivo juga yang berfokus pada performance. Datang dari pabrik yang sama dengan after sale service yang sama juga pastinya sama Vivo. Oke, lanjut lagi. iQOO Z10 ini merupakan penerus dari Z9 dan juga Z9X lah yang sebelumnya ngebawa baterai 6000 mAh. Terus ini gue bisa kasih tahu di awal, kalau varian yang masuk ke Indonesia ini tuh ada banyak dan harganya mulai dari 3 jutaan kecil aja. Segini harganya. Gile. Ini handphone bener-bener bisa jadi jawaban ya buat teman-teman yang sukanya tuh handphone dengan baterai yang tahan lama seharian, bahkan bisa lah nyampe 2 hari. Terus ada 2 warna juga yang masuk ke Indonesia. Nitro Black yang kayak gue pegang ini dan juga Quantum Silver. Buat ngecasnya juga nggak lama-lama banget berkat teknologi flash charge 90 watt dan dapat juga kok ini kepala charger bawaannya. Oke, gue bakalan ulas lebih lengkap sejalannya video ini sampai kelar. Pastiin teman-teman nontonnya nggak usah di skip. Oke, pertama-tama ini dalam dusnya kayak begini ya, aman kok, semuanya ada hal-hal esensial termasuk casing silikon clear dan juga anti gores sudah kepasang di handphonenya. Beli dan teman-teman bisa langsung pakai dulu buat dicoba-coba handphonenya. Layar iQOO Z10 ini berukuran 6,77 inch AMOLED 120Hz quad curve alias melengkung di keempat sisinya, kiri kanan atas bawah. Teknologi layarnya juga pakai jenis yang namanya POLED yang fleksibel. Jadi nggak gampang rusak kalau handphonenya itu kena benturan. Jadi layarnya ini tuh nggak kaku kayak kaca gitu loh yang bisa krotek, patah gitu, nggak. Tapi bisa ngeliuk-ngeliuk biar lebih awet. Tentunya ada juga military grade-nya si Z10 ini. Kemudian tingkat kecerahannya juga sampai 5000 nits. Aman banget dibawa outdoor dan juga punya sertifikasi IP65. Jadi kalau teman-teman bawa motor, hujan-hujanan, ini handphone sebagai maps gitu ya, misalkan masih tetap aman. Ada NFC-nya juga, jadi kalau misalkan teman-teman mau bayar parkir nih, tapi lupa ngisi e-money-nya, ya mundur dulu sedikit, bisalah diisi bentaran. Mundur dulu sedikit maksudnya biar nggak ngalangin yang belakang gitu kan. Buat looks sama bobot handphonenya sendiri, ini beneran masih kayak handphone-handphone pada umumnya. Android ya maksudnya ya. Kalau masih ada orang-orang yang belum tahu teknologi silikon karbon battery, pasti nggak percaya sih kalau handphone segini baterainya itu nyampe 7300 mAh. Karena pada dasarnya nih ya, inovasi teknologi baterai ini merupakan jenis baterai lithium ion yang menggunakan anoda berbahan silikon karbon. Jadi dia tuh ngegantiin anoda yang grafit yang selama ini dipakai di baterai-baterai konvensional. Nah, inovasi ini memungkinkan baterai itu nyimpan energi jauh lebih besar dibanding baterai lithium ion standar. Jadi bisa dibilang kayak hukum fisika mulai terpatahkan nih. Soalnya dalam ukuran fisik yang sama, iQOO menyebutnya teknologi ini dengan sebutan Blue Volt Battery. Teknologi yang sama dari Vivo juga. Nih, lihat aja, beratnya cuma 200 gram dengan ketebalannya 8,20 mm. Masih mirip-mirip lah sama handphone-handphone Android pada umumnya kan? Lanjut ke chipsetnya, dia pakai Snapdragon 7S Gen 3 dan unit yang gue pegang ini kebetulan storage-nya yang paling tingginya. RAM 12GB, storage 512 GB. Gue ngetes Antutu dapat skor 820 ribuan. Gue lanjut ngetes lagi 3 game yang biasa gue mainin. Pertama, main Real Drum, aman guys. Nggak ada delay, mantep. Standar touch responnya gue suka. Kedua main Wuthering Wave, gue coba defaultnya yang balance, aman-aman aja, kira-kira setengah jaman. Tapi abis itu gue lanjutin lagi dengan quality yang mentok kanan serta 60 fps. Nah di sini berasa cepat panasnya ini handphone. Dan frame rate-nya juga sering drop kalau ketemu musuh dan ya kalau lagi ramean. Apalagi pas ngeluarin ilmunya, pas ngasih klip gitu ya, sedikit movie clip kayak gitulah.
itu udah agak-agak patah dikit. Terus ketiga, main PUBG, ya ini bisa bilang aman-aman aja. Gyroskopnya juga nggak ada masalah. Nah, kalau MLBB ditanyain, jujur gue belum sempat ngetes di sini. Soalnya gue mesti cobain HP iQOO yang satunya lagi, dan itu ada MLBB-nya. Nanti gue bahas habis ini pokoknya videonya. Ini cuma kalau kata videografer gue, dia yang biasa main ML, kebayang sih pasti aman-aman aja ini handphone buat mainin. Dan fokusnya dia justru seneng di bagian baterainya aja yang gede. Jadi kalau misalkan push rank bisa lebih lama. Lanjut dia juga ada nanya sih ke gue, "Bang, ada bypass chargingnya nggak?" Dan jawabannya, ada. Nah, makin seneng dia. Nggak penting skor Antutu katanya, nggak nyampe sejuta itu nggak penting lah. Yang penting bisa bypass charging dan juga baterainya gede. Terus gue tanyain juga soal panas, gimana? Misalkan lu push rank kayak gitu di semua handphone yang lain, kalau push rank itu pasti biasanya panas kan kalau digeber terus. Jawabannya dia ada dua sih, dan menurut gue realistis. Yang pertama, bisa dipakein cooling fan bang, kebetulan dia punya katanya. Tapi kalau lupa bawa, ya udah gue pakein aja casing bawaan. Jadi biar tangannya nggak ngerasa begitu panas lah. Ya jawaban yang realistis kan. Yang penting beli aja dulu handphonenya, ntar gimana dipakainya ya bakalan ngalir sendiri. Betul? Nah, yang lebih lanjut lagi soal baterainya tadi, gue udah ngetes pakai charger bawaannya pasti. Dan fast chargingnya dinyalain juga ya, jangan lupa di bagian settingnya ini. Gua ngecas dari 3% sampai full 100, ini cuma makan waktu sejam lebih sedikit aja. Jangan lupa guys, ini baterainya 7300 ya, bukan 5000 mAh. Jadi bisa dibilang cepet lah buat baterai ya segede gini. Untuk SOT-nya sendiri, gue pastiin nih handphone bisa sanggup 2 harian. Misalkan, teman-teman cabutnya hari Senin jam 8 pagi 100%. Nyampe malam masih ada sisa 30% dengan pemakaian sosmed standar ya, dan gaming sesekali aja di kala istirahat kantor, habis itu makan siang dan lanjut kerja lagi. Senin malamnya pas nyampe rumah nih udah pulang dari kantor, kalian anggaplah kecapean tidur, lupa ngecas. Nah, Selasa paginya jam 7 bangun, kalian siap-siap ke kantor dan ya udah kalian cabut, itu handphone baterainya masih aman buat nge-map sampai akhirnya nanti di kantor kalau kalian mau ngecas lagi. Tapi ya, ini data SOT yang gua dapat juga gokil guys. Nyampe 28 jam lebih. Gila banget. Udah lah, pokoknya soal baterai teman-teman nggak usah pusingin. Beli dan rasain aja nanti. Soal keamanan si baterainya, yakin aja deh iQOO tuh pasti udah meneliti lebih lanjut di labnya mereka, di R&D-nya mereka. Karena ya logik lah gitu loh. Kalau nggak aman, mustahil mereka berani jual secara massal. Lanjut lagi, fitur lainnya ada AI juga dan masih mirip-mirip kayak yang dipunyain sama Vivo. Wajar lah, soalnya kan UI-nya juga sama nih, pakai Vantage OS berbasis Android 15. Oh iya, ngomong soal Android-nya, ini update-nya Android dari iQOO Z10 dikasih tahu ada bakalan 2 kali update Android sama 3 kali security patch. Lumayan lah. Lanjut sekarang ke sektor kameranya. Nah, di sini bagian yang kelihatannya dikorbanin sama iQOO untuk seri Z10-nya. Demi mengejar handphone yang kebutuhannya emang untuk baterai, supaya harganya juga bisa lebih miring. Pahamin dulu sampai sini ya. Ketimbang, ya masalah kalau ngomongin harga, dia tuh termasuk lebih murah ketimbang seri Z9 sebelumnya. Kamera belakangnya ini cuma ada 2, tidak ada ultra wide. Jadi cuma ada lensa utama 50 megapiksel Sony IMX882 yang ada OIS-nya, ditemenin sama lensa 2 megapiksel lensa bokeh. Nah, lensa depannya sendiri itu 32 megapiksel. Untuk UI kameranya seperti ini. Buat perekaman videonya, resolusi maksimal bisa di 4K 30 fps baik depan ataupun yang belakang. Kalau mau 60 fps mentok di Full HD aja. Terus kalau mau stabilisasinya aktif di lensa belakangnya, mentoknya juga cuma di Full HD 30 fps aja.
Ini adalah contoh videonya ya, kamera belakang 1080p 60 fps. Nah, kalau 60 fps ya dia stabilisasinya dia ke off. Jadi ini pakai OIS standar aja. Kalau jalan kaki biasa satu tangan, menurut teman-teman bagus apa enggak? Sama suara gluduk-gluduk dari tadi, kedengeran nggak sih? Oke, dah kita cobain autofokusnya. Nih, ini bentar lagi hujan nih, biar sekalian kita tes juga IP65-nya guys. Ya, dah kita pindah ke lensa depan. Ya, 1080p 60 fps juga. Jadi enak ya, depan belakang bisa smoothnya tuh sama, serta resolusi juga sama. Kalau gue sih jarang ya jujur kalau vlogging kayak gini ataupun kamera belakang nge-shoot pakai yang 4K-nya. Karena ya cuma bisa 30 fps, selain cuma bisa 30 fps, sayang smoothnya tuh agak kurang. Jadi mendingan shootnya 60 fps, habis itu rendernya 30 fps. Gak apa-apa, duduknya makin gede. balik hujan. Ya ini bisa gue bilang handphone termasuk handphone yang cukup banget gitu loh buat dipakai harian. Makanya kesimpulan dari gue pribadi sih, ini iQOO Z10 merupakan handphone yang bisa dibilang nggak buat semua orang, apalagi buat kaum mendang-mending yang nggak paham arti sebuah kebutuhan dari sebuah smartphone dengan harga yang udah pas disesuaikan. Tapi buat orang-orang yang carinya tuh lebih ke daya tahan baterainya gila-gilaan, ya ini jawabannya. Baterai 7300 mAh ini tuh bisa dipakai sampai 2 hari lebih. Dan lawannya juga belum ada sampai saat ini. Ngecasnya juga cepat berkat 90 watt flash charge dan udah ada juga fitur bypass charging. Ini semua tuh ada di harganya, balik lagi ya, cuma 3 jutaan kecil aja. Ya tergantung storage memang. Terus kalau ngomongin performa ya termasuk oke buat daily wise gitu loh, daily use. Ya walaupun kalau mau digeber main game berat kualitas tinggi ya tetap aja bakal kerasa panas. Cuma ya, ini bukan handphone gaming memang. Kamera juga bukan yang paling jago, tapi buat sekedar dokumentasi harian, kameranya udah cukup banget. Intinya, ini handphone cocok buat kita-kita yang sering ada di luar, butuh handphone yang baterainya awet, tahan lama, dan nggak ribet juga soal ngecas asal nih, jangan kelupaan bawa charger bawaannya. NFC ada, rating IP juga ada, dan udah military grade juga. Buat harga segini, ini termasuk paket hemat menurut gue, bukan kaleng-kaleng. Terus apakah worth it? Ya menurut gue iya, asal kita tuh sama-sama tahu aja, sadar diri, kebutuhan kita tuh bukan di kamera profesional ataupun performa gaming yang ekstrim banget. Bener nggak? Coba, menurut teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng soal iQOO Z10 ini. Dan ya udah, paling segini aja video sharing-sharing dari gue terkait penggunaan, nyobain, ngerasain iQOO Z10 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.